Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru sore hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan Super League. Yang pertama antara Persita Tangerang versus Persija Jakarta, yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 0-2. Dan pertandingan kedua yang akan saya analisa atau juga review adalah tentu saja antara Persis Solo versus Persib Bandung, yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 0-1. Selain itu juga teman-teman, Persib Bandung adalah tim yang paling banyak mencatat clean sheet sejauh ini, yaitu sebanyak 11 clean sheet, dan semua clean sheet tersebut dicatat ketika Tija Pakualam menjadi penjaga gawang atau starter dari Persib Bandung sebagai penjaga gawang. Artinya Tija Pakualam juga adalah kiper yang untuk saat ini mencatat clean sheet paling banyak, yaitu sebanyak 11 clean sheet. Luar biasa ya Tija ya. Bahkan di pertandingan tadi dia melakukan beberapa saves yang krusial, apalagi itu dari Kodai Tanaka tuh ya, dari jarak yang cukup dekat. Dan bagi Persija Jakarta dengan kemenangan mereka atas Persita Tangerang, berarti mereka adalah tim kedua yang paling produktif dengan telah mencetak 36 gol ya. Dan tim kedua yang paling sedikit kemasukan gol setelah Persib Bandung, karena Persija baru kemasukan 14 gol dari 19 pertandingan mereka. Dengan kemenangan atas Persis Solo sore hari ini, berarti Persib dalam 3 pertandingan terakhir mereka nih, seru juga nih teman-teman, atau menarik juga nih, bahwa Persib menang dengan skor yang sama tanpa kemasukan gol, yaitu 1-0 melawan Persija dan PSBS di kandang sendiri, dan juga yang baru saja berakhir melawan Persis Solo. Dan bagi Persija juga menarik nih, bahwa dengan kemenangan mereka atas Persita, berarti dalam 2 pertandingan terakhir Persija juga menang dengan skor yang sama 2-0. Wow! Inilah baru yang namanya kompetisi yang seru. Pada saat dua rival bersaing di papan atas dan punya peluang yang sama baiknya untuk bisa menjadi juara dari Liga Indonesia musim ini. Dan kita bisa melihat bahwa baik Persija dan juga Persib bisa meraih kemenangan di pertandingan tandang mereka melawan 2 tim yang kita tahu juga sering menyulitkan tim-tim papan atas lainnya adalah karena strategi atau game plan dari masing-masing pelatih mereka. Jadi disinilah kita melihat penting yang namanya bagi para pemain untuk mengikuti instruksi dari pelatih mereka, sehingga mereka bisa bermain sesuai dengan arahan dari pelatih mereka. Kalau enggak, pasti berantakan permainannya. Karena seperti yang selalu saya katakan, bahwa untuk bisa menang dalam sebuah pertandingan sepak bola, apalagi di kompetisi yang kasta tertinggi dimanapun lah di dunia, itu bukan cuma modal semangat doang, tapi juga kepintaran para pemain untuk bisa menjalankan game plan. Dan itu dilakukan baik oleh para pemain Persija dan juga oleh para pemain Persib. Padahal Persita juga mainnya gak buruk dan Persis Solo juga mainnya gak buruk. Kenapa? Karena 2 tim ini juga punya motivasi untuk bisa mengalahkan 2 tim papan atas ini. Oke, pertama-tama saya ingin membahas dulu pertandingan antara Persita melawan Persija yang kebetulan saya yang siaran ya, kemarin ya. Dan saya dari awal nih mengira bahwa Persita akan berani bermain menyerang melawan Persija karena akan bermain di kandang mereka sendiri. Dan memang mereka formnya musim ini cukup baik lah. Artinya sebelum pertandingan melawan Persija, mereka sempat tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka, bahkan sempat meraih 4 kali kemenangan. Jadi saya pikir ya seharusnya mereka bermain menyerang, tapi ternyata tidak. Kecuali pada saat mereka sudah tertinggal, sebelumnya mereka bermain lebih defensif. Saya gak ngerti kenapa. Seharusnya tekan Persija dari awal, seperti yang Persib lakukan, tapi keuntungan dari Persib adalah memang karena mereka bisa mencetak gol secara cepat, kemudian mereka merubah style of play mereka lebih defensif. Tapi Persita seharusnya menyerang dulu dari awal, jangan main defensif. Dan bagi Persija, ya saya kira mereka tidak akan bermain dengan strategi yang defend or counter, tapi mereka tetap akan menyerang. Dan betul mereka dari menit awal menyerang, dan memang mereka sempat bermain middle block, tapi kemudian mereka menyerang lagi ketika ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Mauricio Souza. Dari starting lineup, saya perlu membahas dulu dari tim tuan rumah, di mana Carlos Peña tidak melakukan perubahan sama sekali dari starting lineup. Ada Igor, ada Toha, ada Kozubaev, dan Fato. Ini duet yang sangat baik di pertahanan sebagai center back. Ada Mario Jardel, ada Hoki Caraka yang sekarang bermain di sayap, Shin Yong-bae, Javlon Gusainov yang dulu bermain sebagai center back bermain di tengah,
Royco Rodriguez, kemudian Matheus Alves, dan Eber Beza. Eber Beza dikunci ini pergerakannya, sehingga dia juga tidak bermain full. Bahkan sulit sekali dia memberikan umpan kunci terakhir yang akurat. Dari Persija hanya satu perubahan ya di lineup, yaitu Fabio yang bisa kembali bermain dan Witan Sulaiman ditaruh di bangku cadangan terlebih dahulu. Dan saya suka juga dengan keputusan dari Mauricio Souza yang memainkan Jordi Amat sebagai defensive midfielder. Ini bagus bagi Jordi Amat karena memang kita tahu dia sudah tidak punya kecepatan seperti sebelumnya ketika dia memang masih bermain di Eropa, sehingga bagi dia tidak begitu sulit lah untuk bisa recover bola dan dia bisa lebih sering menjaga kedalaman dari lini tengah dan juga lebih dekat ke defense Persija. Jadi tidak ada perubahan dari posisi Jordi Amat, dan kita lihat Thales, Rizky Ridho, Rio Fahmi bermain di kanan, ada Donitri Pamungkas di sebelah kiri, ada Carlos Eduardo, dan ada Aditya Warman, pemain muda yang bermain sangat baik, Alano Maxwell, dan juga Gustavo Almeida. Saya menunggu apakah Gustavo bisa mencetak gol atau tidak, dan ternyata dia mencetak gol dari jalannya pertandingan. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa Persita saya kira akan menyerang, ternyata mereka bermain defensif. Low block banget mereka bermain, mereka menyulitkan para pemain Persija untuk bisa menciptakan peluang. Tapi sesekali ketika mereka counter, mereka yang tampak begitu berbahaya, meskipun memang mereka tidak bisa menciptakan peluang on target, tapi mereka memang lebih banyak menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Persija, sehingga memang kita lihat para pemain Persija pun sedikit kesulitan untuk recover dalam transisi negatif ketika ada counter dari Persita. Itu cukup baik taktiknya, tapi tidak ampuh untuk bisa mencetak gol melawan Persija. Kenapa? Karena pada saat para pemain Persija itu menguasai bola, yang perlu dilakukan adalah justru mengacaukan permainan mereka, artinya bermain lebih agresif. Tapi itu kalau saya lihat tidak dilakukan oleh para pemain Persita. Sehingga para pemain Persija punya ruang yang sangat luas untuk bisa mengeksplorasi pertahanan dari Persita, walaupun mereka sebelum mencetak gol hanya punya satu peluang on target, itu dari Rizky Ridho, baru kemudian mereka bisa mencetak gol dari Gustavo Almeida ketika Maxwell shooting keras dari luar kotak penalti dan Gustavo menyambutnya dari rebound. Kemudian Aditya Warman mendapatkan kartu kuning, ya sebetulnya memang dia melakukan foul. Dan Jordi Amat juga mendapatkan kartu kuning, Rio Fahmi juga. Dan di babak kedua ini yang saya suka dari Carlos Peña, dia memainkan Pablo Ganet, bagus juga ya. Pemain lebih ofensif dan terlihat lebih hidup permainan Persita karena Persija bermain lebih low block, bahkan lebih middle block, bahkan Alano pun turun sampai ke tengah, sampai ke belakang, karena beberapa kali ketika Fajar nih sudah masuk, dia sering out of position ya. Wajar lah ya, karena Fajar ini kan lagi beradaptasi ya dengan skema Mauricio Souza sebagai pemain baru di Persija. Dan ini yang saya suka, gol kedua dari Persija dari proses counter, di mana ada Aditya Warman, luar biasa pemain ini. Anak muda yang saya sangat terkesan dengan permainannya. Dia juga sudah mencetak gol sebelumnya, kalau nggak salah lawan Persijap ya, pada saat itu dia mencetak gol yang cantik ya. Si Aditya Warman kan luar biasa memang gol itu yang dia cetak ya. Nah, di situ kita melihat dia melakukan sebuah proses counter attack dan memberikan bola kepada Alano, dan Alano menyodorkan bola kepada Maxwell yang bisa mencetak gol. Dari Maxwell terlibat dalam dua proses gol Persija. Yang pertama long shot dia, yang kemudian betul lawan Persijap ya, Aditya Warman mencetak gol yang indah. Yang pertama, gol pertama yang dia shooting, kemudian Maxwell bisa menyambut dari rebound setelah Igor melakukan tepisan. Dan Maxwell golnya juga luar biasa, dia melakukan placing. Setelah itu memang Persita bermain all out, karena memasukkan pemain muda juga nih, yang saya lihat Zulfan cukup baik. Zalnando main tapi tidak banyak crossing yang bisa dia berikan. Nur Hardianto, ada Alexa juga. Tapi Persija ketika mereka bermain lebih defensif memang bagus juga sih pertahanannya. Meskipun peluang pertama dari Persita itu saya lupa ya siapa itu, menit ke-64 baru dapat peluang untuk mencetak gol. Oh, yang langsung dari corner tuh kalau nggak salah si Pablo Ganet. Tapi saya suka permainan dari Persija karena para pemain mereka disiplin, meskipun banyak mendapatkan kartu kuning. Tapi ini kartu kuning yang memang mereka dapat ketika mereka melakukan foul. Dan saya melihat beberapa kali dari proses counter pun seharusnya Persija mencetak gol, tapi finishing mereka tidak bisa mereka lakukan secara sempurna. Kalau menurut saya pergantian pemain dari Mauricio Souza juga terbukti sukses dengan dia memainkan juga kemudian Alaidin, kemudian Shane Patinama juga yang sempat duel satu kali. Donitri memang diganti, tapi saya pikir akan ada persaingan yang sengit antara Donitri dan juga Shane Patinama. Artinya Persija sekarang sudah punya yang namanya kedalaman skuad untuk putaran kedua yang tidak mereka punya di putaran pertama, dan saya pikir ini adalah kemenangan yang layak dari Persija Jakarta. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Persis Solo melawan Persib yang merupakan pertandingan yang sangat seru. Meskipun Persis berada di zona papan bawah, tepatnya berada di posisi dasar klasmen sementara ya, yaitu baru mengoleksi 10 poin. Kesulitan Persis itu di defense ya, mereka kemasukan banyak sekali gol. Bahkan salah satu yang terbanyak selain juga PSBSB ya, ke 40 gol mereka kemasukan. Tapi ada beberapa pemain baru yang mainnya cukup baik.
Nah, saya ingin membahas line up dulu dari Persis Solo. Ada kiper mereka yang ya bagus ini, Vukasin, Vranes, kemudian ada Alfredo Nico, dan ada pemain back mereka Luka Dumanic. Ada juga kita lihat di sini Kadek Radit, dan ada juga Dusan Mijic, ya, ada juga banyak nih pemain-pemain ya dari Serbia. Ada Miroslav Marisic, kemudian ada Zanadin Faris yang bermain cukup baik, ada Altaf Indi ya yang agresif, kemudian ada Yabes Roni yang tidak bermain full, ada Sho Yamamoto dan juga Kodai Tanaka. Dari Persib kali ini Rangers bisa bermain, ada Andrew Jung, ada William Barros, ada Tom Hay, ada Beckham Putra, ada Adam Alis, ada Franz Putros, ada Federico Barba, Patricio Matericardi. Barba kali ini bermain sebagai starter, Kakang Rudianto dan tentunya Teja Pakualam. Dari jalannya pertandingan Persib tidak bermain menyerang. Ini saya pikir adalah strategi yang bijak dari Boyan Hodak, karena dia tentu tahu Persis Solo tim yang ingin keluar dari zona degradasi yang perlu memenangkan kalau bisa semua pertandingan sisa mereka di putaran kedua untuk bisa selamat dari degradasi, tentu akan bermain dengan fighting spirit yang tinggi, dan itu terlihat jelas dengan pergerakan yang memang sangat dinamis dari para pemain Persis. Cuma kita tahu Persib ini punya defense yang sangat kuat, diimbangi juga dengan performa Teja yang lagi on fire. Jadi ketika lawan Persib itu mau main dengan intensitas tinggi, yang perlu dipahami adalah bagaimana bisa memancing para pemain Persib itu out of position. Tapi itu saya tidak lihat dilakukan oleh para pemain Persis Solo. Sedangkan para pemain Persib ketika menguasai bola itu tidak terburu-buru menyerang ke area pertahanan Persis. Kenapa? Mereka tidak ingin dengan mudah kehilangan penguasaan bola. Jadi mereka menjaga betul penguasaan bola mereka. Sehingga kalau kita melihat tempo dari Persib itu tidak cepat, tapi mereka coba untuk membentuk irama permainan dari pertahanan. Dan saya pikir dengan adanya Barba dan Matericardi itu memungkinkan bagi mereka, karena dua pemain ini dari pertahanan punya kemampuan untuk delivery bola ke depan dengan baik, apakah itu direct pass atau juga umpan-umpan pendek. Dan saya melihat memang Persib bisa menciptakan beberapa peluang walaupun tidak semuanya on target di menit-menit awal. Salah satunya Andrew Jung juga hampir menciptakan peluang. Dan sangat disayangkan Andrew Jung tidak bisa menyelesaikan pertandingan secara full, karena kalau nggak salah dia sebetulnya sudah mau ditarik keluar nih sebelum gol. Karena dia cedera kan dari pertandingan sebelumnya melawan Biak. Tapi saya melihat dalam duel-duel pemain ini bagus juga, dan perlahan-lahan mulai juga bisa nyetel dengan build up yang dilakukan dari sayap. Beckham Putra luar biasa. Saya pikir Beckham nih pemain yang terus berkembang, dia menjadi kapten tim di pertandingan sore hari ini. Karena McClough memang absen cedera. Dan saya melihat itu yang dia memberikan umpan kepada Tom Hay. Kemudian Tom Hay hampir memberikan cutback itu ke tiang jauh. Itu kalau dapat tuh cutback, kalau nggak salah Rangers itu yang menunggu, lupa saya. Wah itu gol pasti, tapi Sho Yamamoto bisa menghalau. Sebelum akhirnya kemudian Persib bisa mencetak gol melalui kerjasama antara William Barros, Eleanor Rangers, dan Andrew Jung yang bisa mencetak gol dengan kepalanya. Luar biasa ini gol. Memang wasit perlu mengecek, dan kemudian dicek, dan hasilnya adalah Andrew Jung berada dalam posisi onside. Tapi tentu saja perdebatan akan terus terjadi di sosial media, itu adalah urusan kalian. Karena saya pikir bahwa ketika sudah ada VAR, ya mau tidak maulah, ya kan, kita perlu juga menerima keputusan dari VAR. Kecuali memang keputusan itu kontroversial, apalagi soal red card atau juga penalti. Tapi kalau saya melihat di layar, nah saya nggak tahu lagi, tentu kan kalian nih netizen ini pintar-pintar, mungkin juga nanti akan ada juga nih banyak perdebatan di sosmed. Tapi kalau saya lihat di layar kaca yang muncul itu dari replay, ya memang kelihatannya Andrew Jung itu onside. Tapi saya tahu kalian yang nggak suka sama saya nanti akan ngomong saya pro ke Persib. Ya saya nggak peduli juga, ya kan? Karena sebagai pengamat saya harus memberikan penilaian yang menurut saya lihat di layar kaca. Ya karena saya juga bukan punya latar belakang wasit yang punya diploma, gak ada, atau punya sertifikasi. Jadi itu terserah kalian. Tapi kalau saya melihat tadi secara garis lurus itu, Andrew Jung memang berada pas banget dalam posisi onside sehingga dia bisa mencetak gol. Dan kemudian setelah itu baru saya melihat di babak kedua ada serangkaian pergantian. Kakang ditarik keluar, Dewangga bermain di kiri untuk lebih agresif, menutup ruang dari pergerakan cepat Altaf Indi, dan itu berhasil. Meskipun secara ofensif tidak begitu baik Dewangga, Andrew Jung ditarik keluar, Ramon masuk. Ramon not bad, tapi beberapa kali saya lihat dia kehilangan momen itu. Dan kemudian Beckham Putra hampir mencetak gol ketika Vranes itu ya sudah out of position. Sayang ketika kiper Persib sudah out of position tapi dia tidak bisa mencetak gol. Teja Pakualam luar biasa. Beberapa save dia lakukan, belum lagi dari pemain pengganti itu dari Persis, Papariga tuh yang dia sundul bisa ditangkap dengan baik. Dan Febri Haryadi masuk nih seperti biasa kan, Beckham akan dirotasi setelah memasuki menit ke 65 atau 70. Ada Luciano main. Sudah lama saya tidak melihat Luciano. Bagus juga, kuat juga dia untuk proteksi bola. Dan akhirnya Robbie Darwish dimainkan, Tom Hay ditarik keluar. Ada satu juga umpan itu Robbie Darwish kasih kan cakep juga itu kepada Ramon, tapi dia bawa bolanya kejauhan itu. Ya kalau menurut saya Persib menang ini
Gak gampang juga, tapi ya inilah cara dari Boyan Hodak. Pokoknya yang penting menang. Dan dalam 3 pertandingan terakhir, Persib menang dengan skor tipis 1-0. Tapi saya pikir bagi tim seperti Persib, dengan Boyan Hodak punya strategi, Persib gak butuh 3 gol, tapi Persib butuh yang namanya 3 poin. Dan mereka dapat 3 poin secara konsisten dalam 3 pertandingan terakhir. Sehingga untuk saat ini mereka berada di posisi puncak. Dan Persija juga, saya melihat dengan kedalaman skuad yang mereka punya sekarang, tentu mereka juga punya peluang sama baiknya untuk bisa menjadi juara dari Super League musim ini, dan itu yang akan membuat Super League musim ini atau Liga Indonesia musim ini semakin seru. No hate, tunggu dulu. Nanti malam channel keluarga Triple B juga akan memuat review mereka, dan saya harapkan teman-teman akan mendukung channel tersebut karena mereka adalah 2 bobotoh yang berinisiatif membuat channel sendiri dan memberikan review atau juga preview dari pertandingan-pertandingan Persib, dan juga jika ada perkembangan lainnya, dan juga dari pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia, dan mungkin juga nanti dari pertandingan-pertandingan lainnya Super League. Jadi stay tune, nanti keluarga Triple B juga akan memuat atau akan upload konten review mereka. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.